Indonesia. Tidak hanya menawan karena pesona alamnya, tetapi juga kaya akan cita rasa kulinernya. Tak heran jika Indonesia dikenal sebagai salah satu surga kuliner di dunia, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Lebih uniknya lagi, setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang kelezatannya bahkan sudah diakui dunia. Sebut saja rendang yang merupakan makanan khas dari daerah Sumatera Barat, hingga empek-empek yang merupakan makanan khas dari daerah Palembang. Ya, sejak dulu Indonesia memang terkenal akan cita rasa makanannya yang kaya akan rempah dan cita rasa. Kota Solo pun memiliki beragam kuliner andalan khas Nusantara. Kota Solo menjadi saksi berdirinya gurita bisnis rumah makan yang memiliki keunikan tersendiri. Ini dia Wong Solo Group, didirikan sejak tahun 1991, kemudian berkembang pesat hingga saat ini. Wong Solo Group memiliki 283 outlet di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan kini sudah mulai merambah loh hingga pasar mancanegara. Lalu seperti apa sih jurus jitu bisnis ini bisa bertahan hingga masuki 4 dekade? Nah, pas banget nih, saya sudah bersama dengan founder dari Wong Solo Group, yaitu Pak Puspo Wardoyo. Halo Pak Puspo, apa kabarnya Pak? Ya. Wah, senang banget nih Pak dibolehin mampir ke pabriknya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya, sambil jalan dikit yuk Pak, melihat-lihat pabriknya. Ini keren banget nih Pak, pabriknya gede banget. Nah, kita tahu Pak, Wong Solo Group ini kan saat ini brandnya udah ada 11 brand ya Pak ya. Nah, awalnya gimana sih Pak? Banyak nih yang penasaran, awalnya gimana dari pedagang kaki lima sampai tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sekarang sampai mancanegara nih Pak Puspo. Ya, awalnya kan kita berpikir bahwa untuk menjadi perusahaan yang modern ya, yang profesional, karena memang dibutuhkan dibutuhkan profesionalisme. Kita kalau ya nanti untuk pewaris juga dan untuk siapapun yang bisa menjalankan udah ada sistemnya, ada mekanismenya, dan yang itu yang harus kita harapkan. Nah, makanya kita berpikir supaya jangan sampai kita tetap makanan beralih jadi dengan makanan yang berteknologi. Oke, nah tapi awalnya nih Pak, kenapa sih pilih bisnis kuliner dibandingkan bisnis yang lain? Oh, kalau kuliner itu memang jiwa saya. Oh, suka makan ya Pak ya? Suka makan? Jiwa saya itu sebetulnya memang dari mbah saya, orang tua saya itu sampai saya itu semua dulu kuliner. Jadi kenapa pilih ayam bakar? Pertamanya kan ayam bakar Wong Solo nih. Ya. Kenapa sih pilihnya ayam bakar Pak? Ayam bakar itu ya memang orang tua saya itu ayam semua ya. Cuma saya terakhir. Emang ada usaha peternak ayam gitu ya Pak ya? Ayam, semua ayam. Okay. Ayam goreng, ayam semua. Cuma terakhir orang tua saya mau meninggal, pesan sama saya, kamu jual ayam bakar gitu. Oh gitu, jadi kenapa ayam bakar? Karena emang udah dipesenin dari orang tuanya. Ya, nah tapi menarik ini Pak, namanya Wong Solo. Ya. Tapi kok bisa ini didirikan awalnya di Medan, kemudian berkembang pesawat awalnya di Medan. Ini boleh dong Pak diceritain gimana Pak? Pertama saya kan jadi guru dulu ya, jadi guru. Oh sempat jadi PNS guru ya Pak ya? Oke. Kalau saya dapat modal itu, pertama ya saya buka ayam goreng di Solo waktu itu, tahun 86 kalau salah. Dari situ banyak pelanggan-pelanggan saya dari luar Jawa, itu di Medan, ada di Kalimantan. Padahal jangan di sini loh, yang Solo, di luar sana. Mana di Medan? Oke. Justru pasarnya banyak di sana Pak, banyak peluang gitu, orang-orang bakal cari ayam bakar. Iya betul, saya mikir juga gitu. Saya akhirnya jerah ke Medan tahun 1991. Tapi berarti Bapak banting setir ya, dari PNS guru terus banting setir jadi. Betulnya bukan banting setir, itu kan betulnya di guru pun saya nggak nyaman karena memang bukan profesi saya. Oke, sambil jalan itu. Oke, berarti menarik sekali nih, ternyata cukup waktu itu saat itu melihat peluang ada ayam bakar gitu, dan banyak sekali ternyata masyarakat di luar Jawa yang ternyata banyak yang juga mencari makanan ternyata ayam bakar begitu ya Pak.
Nah terus habis itu waktu itu saat itu kan awalnya mulai dari pedagang kaki lima dulu ya Pak ya. Nah itu bisa sampai jadi rumah makan, itu ceritanya gimana sih Pak? Ya awal-awal pertama kan saya 3 ekor, malam minggu 10 ekor, ya itu sudah sampai hampir 2 tahun 3 tahun. Saya menyisihkan sebagian untuk orang lain. Oke, jadi ada nilai sosialnya juga berarti ya? Saya ada sebagian rezeki untuk orang lain kan, itu ya sampai 10-30%. Saya calengi gitu, saya bagi-bagi. Itu udah begitu. Terus pada saat itulah itu ada pembantu saya, itu butuh dana untuk mengambil sertifikatnya yang digadaikan sama orang tuanya. Saya pinjamin 700. Akhirnya besok dia bawa temennya, pacarnya lah. Itu wartawan dari Waspada. Oke. Akhirnya saya nggak tahu juga, saya nggak tahu namanya. Jadi sebenarnya nggak ada niatan ya Pak untuk membuat cerita itu berkembang gitu ya. Tapi ternyata dengan saat itu memang sering menyisihkan dananya untuk sosial dan membantu sesama gitu ya Pak ya. Itu mungkin nilai-nilai yang patut dimiliki juga orang semua. Tapi tetap harus kerja keras juga. Jadi selain kerja keras, kemudian juga jangan lupa berbagi kepada sama. Betul. Apalagi sih Pak nilai-nilai ataupun karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang pebisnis? Ya pembisnis saya itu memang dalam Islam kita filosofi Islamnya itu memang kata bahal mukmin itu beruntunglah orang mukmin itu, orang mukmin yang kusuk dalam sholatnya, artinya kusuk di dalam sholat dan di luar sholat itu ada kesalahan sosial. Terus menjaga kerja sia-sia, anil itu, terus membayar zakat, menjaga kemaluan, baru itulah yang dianggap sukses yang sesungguhnya ya. Oke, nah yang menarik juga nih Pak, produk makanan yang dikeluarkan oleh Wong Solo Group ini mengusung prinsip makanan halal atau halal thayyibah. Nah ini seperti apa sih Pak awalnya mengusung prinsip ini? Nah kita justru itu, kita sebagai rezeki untuk orang lain itu, jadi rezeki itu yang halal itu memang tidak hanya sekedar dapat uang, ya, tanpa menyuri apa-apa ya, tapi harus diambil sebagian untuk orang lain. Itu namanya thayyib. Apa supaya berkah, jadi makanya halalan, thayyiban, barokah betulnya gitu. Segala sesuatunya harus berkah juga ya Pak. Berbagi. Bagian rezeki untuk orang lain, itu saya berani mengusung tag itu ayam bakar Wong Solo halalan thayyiban. Artinya baik untuk orang lain juga gitu. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri dari segi profit gitu ya Pak, tapi tentunya harus berbagi bersama juga gitu. Nah saat ini kan Wong Solo Group sudah ada 11 brand. Sudah berapa banyak sih Pak outlet yang ada di Indonesia? Bahkan nih sampai mancanegara loh Pak. Kita ada banyak ya, 11 brand itu ada ayam bakar Wong Solo, ayam goreng emperan, ayam bakar kaki lima, ayam penyet Surabaya, iga bakar Mas Giri, mie ramen, ada sabu suki, ada Mbak Jogja. Wah, segala jenis makanannya semua ada ya di Wong Solo Group gitu ya Pak ya. Nah, berapa kalau kita lihat tidak hanya di Indonesia dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara, tapi juga di mancanegara. Itu daerah mana saja sih Pak? Kita masuk di Malaysia dulu tahun 1996. Kita ada sampai sekarang ada 12 outlet bahkan Pak di Malaysia. Kenapa pilihnya Malaysia Pak? Ya kan serumpun ya bersama ya. Sana kebetulan waktu itu saya melihat sana nggak ada ayam tuh, nggak ada waktu itu, tahun itu nggak ada. Nah sekarang udah yang menjamur ayam dan ya. Oke, Pak Puspo, Wong Solo Group ini semakin berkembang pesat tidak hanya di Nusantara tapi juga di mancanegara. Bahkan yang terbaru Wong Solo Group ini berhasil menembus pasar Timur Tengah. Dan dikabarkan juga nih bahwa Wong Solo Group melalui PT Hati nih Pak, ini terpilih menjadi ataupun dipercayakan ya Pak, jadi operator penyedia makanan bagi jamaah umroh dan juga haji. Ini awalnya seperti apa sih Pak? Ya. Jadi Wong Solo kan tadi ada pindah teknologi. Yang supaya bagaimana makanan itu tidak hanya sekedar makanan tradisional, tapi bagaimana makanan bisa diawetkan tanpa pengawet dan press, yaitu dengan cara ready to eat gitu ya Pak. Ya seperti alat ini, dia diretot, dipanasi dengan suhu yang tinggi sehingga vakum, akhirnya bakteri hilang, jadi makanan itu bisa awet sampai 2 tahun. Wah, sampai 2 tahun, berarti teknologinya baru pertama kali ada di negara Muslim gitu ya Pak? Pertama kali ya Pak berarti? Sudah ada juga, tapi untuk yang komplit ada nasi, ada lauk dan sebagainya itu baru
kita punya itu. Oke, awalnya bisa dipercayakan oleh pihak Arab Saudi ini seperti apa, Pak? Ya kebetulan ini sebetulnya kita dulu mau kita pasok ke Arab Saudi juga. Kebetulan di Arab Saudi sendiri ada muasasah, itu muasasah catering. Dia jual pabrik ini baru butuh operator. Mulai merekrut seluruh Indonesia yang bisa mengerjakan, yang bisa yang bisa mengoperasikan itu. Sehingga kita terpilih salah satu dari teman-teman yang dipercaya untuk menjadi operator penyedia makanan bagi jemaah umroh dan juga haji. Nah sebetulnya apa sih Pak yang dilihat, begitu peluang apa yang dilihat? Karena kita tahu bahwa banyak sekali jemaah umroh haji, kadang kalau pas makan tuh di lidahnya nggak cocok ya Pak ya. Nah ini seperti apa peluang ditangkap oleh PT Hati? Pertama memilih saya ini, pertama saya bisa teknologinya, Retot itu. Dan saya kan juga berawal dari rumah makan ya. Rumah makan yang berpabrik, artinya beda ya. Kan banyak sekarang. Pabrik membuat makanan, kan beda kan. Nah saya kan nggak sukses dulu di rumah makan. Ya, terus jadi oleh pabrikan. Jadi dibutuhkan sebetulnya jemaah haji itu bagaimana dia bisa makan yang awet, ya, yang enak. Berarti cukup praktis ya Pak ya, memudahkan juga bagi jamaah. Ya, tapi sebetulnya kalau makanan ready to eat ini cuma dijual di luar, atau di Indonesia juga dijual? Ada, Pak? Juga. Oh jadi tidak hanya dijual keluar ya Pak, tapi juga di dalam negeri. Cuma ya memang beda karena ini teknologi tinggi dengan bahan baku yang mahal, makanya harga memang. Nah, penasaran nih Pak, bahan bakunya dari Indonesia apa gimana nih Pak? Ya Indonesia dong. Oke, jadi ini juga kita kirim ya bentuknya sekaligus membantu petani tanah air juga. Oke. Supplier mungkin semua dari Indonesia. Ini kita kirim ke sana bentuknya dengan kita bersama dengan operator itu. Kita bisa mengambil devisanya bisa kita pakai sini. Tidak hanya kita sekedar membelanjakan sana jamaah haji, tapi tetap kita ada yang kita ambil balik dari jamaah haji tadi. Produk-produk unggulannya apa sih Pak yang ditawarkan ke para jamaah haji dan umroh? Kita ada pilihan yang untuk makan untuk di Armina itu ada 5. Itu rendang ayam, rendang daging, semur ayam, semur daging, terus manis dan masakan dari Thailand. Itu yang ini untuk Armina selama di Armina. Wah cukup beragam juga ya Pak, jadi para jamaah juga bisa milih nih, nggak cuma beberapa menu aja. Nah setelah bisnisnya sudah go internasional nih Pak, bahkan bisa dipercayakan menjadi operator makanan bagi jemaah umroh dan haji. Selanjutnya apa nih Pak bagi Wong Solo Group ataupun PT Hati? Ya PT Hati akan menggandeng kerjasama dengan Mas Harik itu. Kita akan investasi di Saudi Arabia. Oke. Bentuknya bisa hotel, bisa restoran, bisa travel atau transportasi, dan mungkin juga lain-lain apa yang dibutuhkan jamaah haji di Indonesia di Arab Saudi. Oke, nah untuk pabriknya sendiri Pak, untuk Meals Ready to Eat yang akan dipasok bagi jamaah umroh dan haji di Arab Saudi, ini ada berapa pabrik sih Pak yang ada di Indonesia? Di Indonesia ada 1 pabrik, ya di sini di Solo. Di Solo yang kita di sini? Ya ini. Oke. Nanti kita juga buat pabrik di Arab Saudi juga. Oh nanti akan ada di Arab Saudi Pak? Oke. Ya. Nah untuk di Solo sendiri ini kapasitas produksinya berapa banyak sih Pak? Satu hari bisa hampir 24.000 sampai 30.000 ya per hari masih. Nah nanti kita butuhkan, kita akan justru ini kita akan kita tingkatkan, ada nambah pabrik 1 lagi ya. Ini belum cukup untuk mensuplai jamaah haji, kapasitasnya masih belum cukup. Harusnya 100 lah per hari. Dan kita mau bikin pabrik baru di rasanya. Pak Puspo ini sangat inspiratif ya, dari tadi kita sudah ngomongin bisnis tapi juga ternyata senang berbagi. Nah boleh dong Pak dikasih tips nih kepada teman-teman mungkin milenial yang ingin memulai bisnis ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau dalam Islam ini tetap suruh milih hati yang senangnya apa? Ya, senangnya ada perasaan itu. Terus mulai yang dari kecil, jangan gede. Yang paling kecil, yang paling sederhana kecil.
ya. Terus betul-betul sungguh-sungguh, ya. Jangan pindah-pindah. Itu dalam Islam, itu dalam hadis. Ya. Jangan pindah-pindah, sungguh-sungguh, ya. Fokus, ya. Itu yang harus dibutuhkan orang entrepreneur. Itu. Konsisten, ya, terus baru fokus. Ya, terus apa lagi Pak? Ya sungguh-sungguh. Itu dan jangan pindah-pindah. Ya terus sebagian rezeki untuk kemaslahatan. Itu insya Allah pasti akan qad aflahal mu'minun, beruntung orang seperti itu. Wah, itu dia tipsnya supaya bisa sesukses seperti Bapak Puspo Wardoyo. Pak Puspo, saya tapi masih penasaran nih, pengen nanya-nanya terkait dengan Meals Ready to Eat dari PT Hati ini. Kira-kira saya bisa tanya ke siapa ya Pak ya? Oh, ada nih. Ada dirutnya. Oh, pas banget nih. Halo Pak. Ya. Oke, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Siap. Oke, kalau gitu Pak Puspo makasih banget ya udah dibolehin mampir sambil ngobrol-ngobrol di pabriknya ini. Terima kasih sekali, keren banget nih. Semoga sukses selalu ya Pak, sehat-sehat Pak. Mari Pak. Oke Pak, gimana kalau kita ngobrol-ngobrolnya dalam pabriknya ya Pak? Kita pengen lihat langsung seperti apa prosesnya. Siap Mbak, oke. Tapi sebelum masuk, kita harus pakai APD ya Mbak, karena ini merupakan bagian dari SOP perusahaan kita atau pabrik kita. Oke baik, jadi kalau ini masih area netral ya Pak, belum harus pakai APD ya? Ini galeri, sehingga kita tanpa APD tidak apa-apa, tapi kalau kita masuk orang produksi, wajib pakai APD, karena itu SOP dari kami. Kalau gitu langsung aja ya Pak, kita ganti pakai APD. Oke, silakan Pak.